Besti, setelah beberapa waktu lalu ayah Farel Prayoga dikabarkan ditangkap oleh pihak kepolisian terkait judi online, kini kembali terungkap fakta mencengangkan. Jika ternyata ayah Farel menjual beberapa aset milik Farel. Salah satu aset yang dijual merupakan peternakan sapi yang dibeli oleh Farel dari penghasilannya manggung selama ini nih Besti. Farel Prayoga mengaku ia tak tahu menahu berapa nominal honor yang ia terima saat masih menjadi penyanyi. Uang honor yang ia terima kemudian dikelola oleh kedua orang tuanya lantaran Farel masih di bawah umur. Sebagai seorang penyanyi cilik, Farel memang dikenal sebagai sosok yang sederhana dan sangat sayang dengan keluarganya nih Besti. Ia juga tak pernah mempertanyakan honor hasil manggungnya kepada orang tuanya. Besti, penampilan Mulan Jameela di resepsi Al Ghazali dan Alisa Dagis sempat menjadi perbincangan publik lantaran dinilai kebanting nih dengan penampilan Maya Estianty. Walaupun Mulan dan Maya mengenakan outfit yang memiliki warna senada, namun banyak netizen yang mengatakan jika penampilan Bunda jauh lebih stunning nih Besti. Dalam penampilan tersebut, Mulan diketahui mengenakan gaun burgundy dengan jilbab hitam yang dipadukan dengan headpiece yang terlihat sedikit besar hingga menutupi dahinya nih Besti. Seakan tak pede dengan penampilannya tersebut, Mulan terlihat mencopot headpiece sang anak Safia dan mengenakannya. Ekspresi Safia Ahmad saat melakukan foto keluarga pun menjadi sorotan dan dinilai tidak bahagia nih. Karena hal tersebut banyak yang menyayangkan sikap Mulan nih Besti. Banyak yang mengatakan jika Mulan tak mau terlihat kalah dari sang anak. Besti, beberapa waktu belakangan ini permasalahan antara Maya Estianty, Mulan Jameela, dan Ahmad Dhani di masa lalu kembali diungkit-ungkit lagi nih oleh netizen. Bukan tanpa alasan ya Besti, bertepatan dengan pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagis, banyak momen yang memperlihatkan interaksi antara Mulan dan Maya Estianty. Hal itu menimbulkan banyak netizen yang kembali mengingat permasalahan di antara mereka bertiga nih Besti. Banyak juga netizen yang kembali menghujat bahkan memberikan komentar nyinyir kepada Mulan Jameela. Hujatan dan nyinyiran tersebut tak hanya menyerang Mulan aja nih Besti, tapi juga sang anak Safia. Beberapa postingan Safia di akun media sosialnya pun bahkan menjadi bahan gunjingan para netizen. Namun bukannya terbawa emosi, unggahan Safia pun menuai pujian dari beberapa pihak. Dalam instastory-nya, Safia mengunggah penggalan surat Al-Hujurat ayat 12 yang berisi larangan untuk berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain hingga menggunjing. Selanjutnya ada informasi seputar akun media sosial Doktif yang disita pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard Lee beberapa waktu lalu. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, perseteruan antara dokter detektif alias Doktif sepertinya masih panjang nih. Pasalnya, setelah dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh Richard Lee beberapa waktu lalu, kini Doktif harus kembali hadir memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan nih Besti. Bersama dengan pemanggilan ini, polisi menyita salah satu akun media sosial yang kerap digunakan Doktif untuk memberikan edukasi soal skincare. Mengetahui akun media sosialnya akan disita, Doktif mengaku tidak kaget dan khawatir nih Besti. Pasalnya, ia sudah menduga hal ini akan terjadi kepada dirinya. Mengingat sebelumnya, seterunya Dr. Richard Lee pernah berusaha untuk menghilangkan akun media sosial Doktif tersebut. Akun Doktif disita oleh Polres Jakarta Selatan. Inilah yang dari awal Doktif sudah duga. Mereka geng sirkus atau yang mungkin sekarang Doktif katakan geng tikus ingin mengambil akun dokter detektif. Dan Doktif ingatkan DRL, kamu jangan merasa berbangga hati bahwa kamu berhasil mengambil akun Doktif. Kenapa? Karena akun kamu pun akan Doktif sita dalam waktu dekat. Akan penyidik sita dalam waktu dekat. Selain itu, dalam pemanggilannya kali ini, Doktif yang dilayangkan beberapa pertanyaan oleh penyidik
memberikan keterangan tambahan nih Besti. Adapun keterangan tambahan itu, Doktif menyampaikan jika Menteri Kesehatan menyarankan agar surat izin praktek di rumah sakit tempat mereka bertugas dipajang. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di klinik Dr. Richard Lee di Palembang nih Besti. Faktanya ditemukan di lapangan, surat keterangan izin praktek Richard Lee tidak tercantum, tapi dia bisa bertugas di sana. Dalam hal ini, Doktif mencurigai jika pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tak adil dalam melakukan tugasnya saat menyelidiki laporan yang dilayangkan Doktif beberapa waktu lalu. Ada penambahan keterangan bahwa memang Dinas Kesehatan itu memang menyuruh surat izin praktek harus dipajang atau dipasang di situ. Itu ada prosedur yang diduga dilewatkan oleh penyidik. Ada apa sebenarnya? Ada apa yang ditanyakan? Meski akun media sosialnya itu akan segera disita oleh polisi, Doktif dengan tegas mengatakan tidak akan takut nih Besti. Dia justru akan membuat akun media sosial yang lain untuk memberikan edukasi soal skincare ke publik. Jadi apa yang kamu lakukan tidak akan membuat Doktif gentar. Dan dari akun Doktif Dokter Detektif akan Doktif alihkan ke Dokter Detektif Hero, di mana dulu juga pernah berusaha DRL dihilangkan. Jadi dulu pernah juga dia berusaha menghilangkan, tapi dia tidak mengaku. Padahal di situ jelas klaim by Richard Lee. Di tengah perang dinginnya dengan Dr. Richard Lee, Doktif berharap masyarakat bisa lebih cerdas dan lebih aware dalam memilih edukasi skincare. Terlebih belakangan ini permasalahan ini sedang ramai diperbincangkan hingga menuai pro dan kontra di tengah-tengah publik. Menurut Doktif ini harus menjadi perhatian khusus lantaran pihak lawan seterunya akan terus berusaha menghalalkan segala cara demi menguntungkan diri mereka sendiri. Doain masyarakat semakin cerdas, bukan ke Doktif ya. Doktif mohon masyarakat ini yang semakin cerdas dan enggak lagi tertipu dengan produk-produk skincare yang overbrand dan overkeras. Itu aja. Bukan untuk Doktif, tapi untuk keselamatan dompet kalian masing-masing. Karena mereka akan berbuat apa aja untuk tetap memperkaya diri mereka masing-masing. Apapun akan mereka halalkan. Sementara soal akun media sosialnya yang disita, Doktif tak mau ambil pusing. Tapi yang pasti ia ingin meladeni semua tantangan yang diberikan Dr. Richard Lee kepadanya. Termasuk soal dalang dibalik Dr. Richard Lee, ia ingin faktanya segera terungkap ke publik nih Besti. Doktif yakin rezeki itu Allah yang atur. Ya, jadi seorang DRL tidak akan bisa menghambat rezekinya Doktif. Ya, jadi Doktif sama sekali tidak takut, gentar atau khawatir rezekinya Doktif akan hilang. Tidak ada. Bahkan dengan kejadian ini, masyarakat akan lebih cerdas, lebih tahu siapakah DRL ini. Siapakah di balik dia? Wah, ternyata ada dalang di balik semua huru-hara yang ada toh. Hayo, siapa nih kira-kira ya Besti? Terlepas dari dalang di balik Richard Lee, Doktif juga menanggapi perihal kabar dirinya akan segera ditahan oleh Polresta Medan dan Polres Metro Jakarta Selatan. Menurutnya kabar itu tak berdasar dan tak bisa dibuktikan hanya dengan omongan belaka. Siapa Anu sebenarnya? Anda siapa? Anda bisa mengatur-ngatur penyidik, bisa menyuruh penyidik untuk menahan Doktif. Anda siapa? Meski kini ia terlibat beberapa permasalahan yang berurusan dengan hukum, Doktif mengaku tak akan gentar nih Besti. Bahkan jika ada oknum yang berusaha membungkam mulutnya, ia akan terus menyuarakan kebenaran kepada masyarakat. Terutama pengetahuan soal skincare yang baik untuk digunakan nih Besti. Akan berhenti. Satu akun ditutup akan tumbuh 2, 3, 5 akun yang lain. Bahkan mungkin teman-teman yang lain akan lebih semangat lagi untuk mengungkapkan ini. Karena sekali lagi Doktif ulangi, Doktif tidak akan berhenti bicara. Selama itu fakta, data, jujur, Doktif akan terus bicara. Next ada Atala yang mengungkapkan kondisi kakaknya Verrel Bramasta yang terjebak di negara konflik Timur Tengah, Iran. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, belakangan dunia tengah digemparkan konflik yang terjadi antara Israel dan Iran. Dan yang terbaru, dampak dari konflik tersebut, sejumlah aktivitas di Iran terpaksa berhenti nih Besti. Salah satunya penerbangan ditutup untuk sementara waktu. Kejadian ini tak hanya dirasakan langsung oleh warga setempat, tapi Verrel Bramasta juga. Menurut keterangan yang disampaikan adiknya Atala, Verrel belum lama ini tengah menjalani tugas dari Komisi 10
untuk berkunjung ke salah satu tempat yang berdekatan dengan Iran. Tapi karena peperangan antara Iran-Israel yang semakin memanas, Ferel dan timnya terpaksa harus diungsikan ke tempat yang lebih aman nih, Besti. Mas Ferel lagi tugas ya kan di luar negeri, terus ada kendala juga ya di Iran, jadi sekarang dia lagi fungsi di negara dekat sana gitu, karena ada masalah kan. Ya yang kalian tahu kan lagi ada perang ya kayaknya antara Iran sama Israel. Jadi di infonya itu pas udah nyampe ke sana ternyata ada kendala itu. Karena ada kendala itu bandara flight semua di stop semua kan ke Iran kan. Jadi dia sekarang diungsi di tempat lain, di dekat Iran sih. Meski kini berada di daerah konflik, kondisi Ferel dikabarkan baik-baik saja. Bahkan ia masih menyempatkan waktu untuk mengucapkan selamat untuk temannya Aldan Alisa yang baru saja menggelar acara ngunduh mantu nih, Besti. Ya, alhamdulillah kondisinya sih aman ya. Tadi lagi istirahat juga beliau, terus tadi pas naik ke atas untuk salam sama Al sama Alisa juga tadi video lah, sempat ngucapin. Pastilah, itu harus masih komunikasi masih harus, tapi ya emang kondisinya sayangnya dia nggak bisa hadir ya sekarang. Atala mengatakan Ferel sengaja ditugaskan mewakili Komisi 10 karena bahasa Inggrisnya yang mumpuni. Emang ditugaskan kan, adalah tugas dia di Komisi 10, ditugaskan ke luar negeri ya kan, untuk jadi pembicaranya juga, karena kan ya kita semua tahu lah dia lancar kan bahasa Inggrisnya, jadi alhamdulillah dia bisa mewakilkan. Ya ampun, semoga bisa pulang ke Indonesia dan dalam keadaan yang sehat ya, Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini Celebrity Fresh akan kembali hadir dengan informasi yang gak kalah seru dan happening. So tetap di Celebrity Fresh.